Sudut Dengar Parlemen. Halo, apa kabar? Balik lagi di Sudut Dengar Parlemen, tentunya bareng Nadia Kanaya. Kita ngebahas sesuatu yang kemarin sebenarnya sudah kita bahas, tapi itu dari sudut pandang Komisi 4. Nah, kalau sekarang kita bahas dari sudut pandang Komisi 6. Terkait apa? Ya terkait pangan, karena memang masalah pangan ini masih rame. Beras naik, kemudian ada impor juga yang masuk ke Indonesia dan jumlahnya luar biasa besar. Gimana sih kedaulatan pangan kita? Katanya kita harus berdaulat pangan, tapi buat stabil aja kayaknya susah deh. Nah, kita bahas ya lebih dalamnya sama anggota Komisi 6 DPR RI dari fraksi PDIP. Ada Ibu Rieke Diah Pitaloka yang sudah menemani saya. Aduh, seneng banget. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Nadia, assalamualaikum semuanya. Sehat Adem ya? Sehat semua ya? Alhamdulillah sehat. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Iya, adem banget ya kalau ditemani sama Ibu Iya. Rieke ya. Saya panas ditemenin kamu. Oh ya ampun, gimana dong ini? Aduh, kemarin di rapat bareng ID Food terus BUMN pangan ya? Iya, BUMN pangan sama Menteri Perdagangan. Bulog. Ibu juga live juga di Instagram, itu rame banget. Ibu sempat meng-headline, masa tomat aja harganya naik? Emang bulan puasa buka puasanya pakai tomat gitu kan? Kalau bicara pangan itu memang sesuatu yang akan terus menjadi perbicaraan ya. Dan tadi di awal Nadia sudah bilang konsepnya harusnya kedaulatan pangan. Nah. Sementara sekarang ini pemerintahan masih pada rezim tentang ketahanan pangan. Nah. Ada hal yang sangat mendasar perbedaan antara ketahanan pangan dan kedaulatan pangan. Ketahanan pangan itu hanya bagaimana caranya pangan ada di pasar. Bertahan untuk pangan itu ada di pasar. Oke. Tapi kalau kedaulatan pangan, kita bicara dari hulu, hilir, dari hulu di atasnya, tengahnya dan juga hilir pangan. Jadi secara komprehensif bagaimana Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka itu berdaulat di bidang pangan, bukan hanya bertahan. Kalau bertahan, ya pangan dari mana aja bisa, Yang tanpa penting mempersoalkan bisa bertahan. apakah pangan itu datang dari petani kita sendiri, apakah dari petani luar begitu. Lalu kemudian dengan argumentasi, contoh ya, nggak apa-apa dong beras naik, kan kasihan petani yang seneng. Benarkah yang dikonsumsi oleh kita dan mayoritas dibeli oleh rakyat kita adalah hasil petani kita berasnya? Atau import? Karena saya tidak tahu detailnya, tetapi dalam beberapa rapat dikemukakan bahwa periode import pangan yang terakhir ini adalah import pangan terbesar dalam sejarah import beras Indonesia ya. Sehingga kemudian kalau begitu apakah mensejahterakan petani? Iya. Tapi petani di mana? Petani di Indonesia atau petani di negara yang kita import berasnya, Vietnam misalnya dan beberapa negara lain. Oleh karena itu konsep tadi berdaulat itu memang menjadi prinsip utama. Berdaulat di bidang pangan ditandai dengan kemudian tentu saja upaya untuk swasembada pangan. Swasembada pangan itu bercirikan setidaknya dua hal. Minimnya import pangan. Ciri kedua dari swasembada pangan adalah daya beli rakyat terhadap pangan. Apakah pangan itu kemudian bisa kebeli atau cuman ada di pasar tapi nggak bisa dibeli? Iya, okay. Ya, yang juga kemudian urutan berikutnya, apakah setelah dibeli pangan itu pangan yang aman untuk rakyat? Nah, ini ada dalam swasembada pangan, kedaulatan pangan yang sebetulnya nanti arahnya pada self-supporting pangan. Bagaimana bangsa kita mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri, self-supporting. Dari hasil bumi Indonesia, hasil kerja petani kita. Sehingga ketika harga pangan atau saya ambil contoh lagi yang paling gampang, beras itu harganya naik. Yang menikmati kenaikan harga beras itu adalah petani kita. Iya, betul. Begitu. Nah, saya berdialog langsung dengan para petani. Mereka mengatakan katanya, tapi Bu, kalau beras hasil kami panen ini kami jual lepas ke pasar, sementara harga beras di pasar harganya segitu, terus kami makan apa? Dia bilang, kami nggak akan mampu untuk bisa beli beras untuk makan. Oleh karena itu sebagian petani kita jujur aja sekarang itu menyimpan berasnya, ya, disimpan berasnya, ya, sebagian untuk pembibitan lagi, sebagian untuk konsumsi kayak gitu. Bu,
Ibu tadi udah menyinggung nih, beras harganya naik. Tapi sebenarnya kalau kita lihat, saya sempat kemarin mencari data juga, kalau sebenarnya harga beli gabah kering petani itu naiknya cuman ya Rp1.000. Makanya kan Nggak alasannya mengatakan bahwa pihak yang memiliki otoritas mengatakan bahwa nggak apa-apa dong harga beras naik, kan petani seneng. Gitu. Makanya di dalam rapat komisi secara terbuka saya selalu membiasakan untuk live juga supaya publik juga mendengar bahwa oke, kita bicara hulunya. Hulunya apa? Misalnya kemudian soal pupuk, kemudian persoalan tanah, ya, persoalan kemudian bagaimana musim dan segala macamnya, dan bagaimana ketika setelah panen itu harga jual gabah petani itu seperti apa. Nah, saya mengatakan bahwa subsidi pupuk, kalau itu pupuk organik, ajarin aja bikin. Gak usah ngeluarin duit negara buat subsidi pupuk. Apa yang paling penting untuk petani kita? Politik harga. Iya. Subsidi harga. Iya. Kapan negara menginjek anggaran negara untuk meng-up nilai beli dari petani. Karena saya tetap pada prinsip beras contohnya ya, itu adalah basic needs. Jadi tidak bisa treatmentnya kemudian business as usual, nggak bisa. Ya, untuk pangan, apalagi itu misalnya BUMN, badan usaha milik negara, maka harus ada marwah pelayanan publiknya. Nggak bisa semata-mata untuk keuntungan. Untuk keuntungan. Oleh karena itu saya mengkritik keras ketika orientasi dari BUMN pangan nyari untung. Kalau dicek beberapa item komoditas gitu ya, misalnya di ID Food atau even itu di Bulog sendiri, bagaimana Bulog hanya bisa membeli gabah petani itu lebih murah daripada tengkulak. Siapa yang mau jual ke Bulog kalau kayak gitu? Iya, betul. Ya kan? Nah, makanya itu kritik saya harusnya bagaimana sesuai dengan konstitusi kita sebetulnya ya. Saya akan selalu balik pada konstitusi, bahwa pangan itu adalah hajat hidup rakyat, dan ketika itu hajat hidup rakyat, maka terutama badan usaha milik negara tidak bisa benar-benar 100% profit oriented. Harus mementingkan. Saya malah minta bubarin aja ID Food. Untuk apa? Ada Bulog, ada Badan Pangan. Nah, nanti kita bahas. Ya, nanti kita bahas. Ada warung rakyat, kerja sama lah sama warung rakyat. Saya juga mau menanyakan, terlalu banyak badan-badan ini dan terlalu banyak impor dari setiap badan yang dilakukan setiap badan-badan juga ya kan, Bu. Nah, apakah tidak lebih baik di satu badan aja impornya? Kita bahas. Jangan kemana-mana, tetap di Sudut Dengar Parlemen. Balik lagi di Sudut Dengar Parlemen, masih bareng sama Nadia Kanaya dan Ibu Rika. Kita balik lagi, kita bahas soal pangan. Kemarin yang ramai adalah ada yang menyinggung, kenapa menyalahkan El Nino? El Nino itu kan kondisi alam. Jadi ketika harga pangan itu naik ya, terutama beras, selalu dikatakan bahwa ini akibat dari El Nino. Pertanyaannya, kenapa kita bisa beli beras di luar, dari luar dikirim import ke Indonesia? Padahal kan El Nino itu seluruh dunia, dia tidak menghususkan dirinya untuk Indonesia. Gitu. Indonesia aja ya, karena di sini banyak Mbak Nina gitu kan. Gue kesini pengen nama Nino gitu. Jadi sebenarnya itu argumentasi yang menurut saya mungkin karena bingung juga ya, mau ngomong apa lagi, jawab apa gitu ya. Tapi intinya bahwa jangan ngadi-ngadi lah gitu. Wir, jangan ngadi-ngadi Wir. Kalau misalnya karena El Nino, kenapa juga orang lain bisa tetap produksi beras dan berasnya dijual ke kita, dan kita beli. Nah, sebetulnya petani kita butuh support yang besar lah. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa sudah saatnya memang kita membenahi sistem tata niaga pangan kita begitu. Nah, sistem tata niaga pangan itu kemudian juga tidak berdiri sendiri. Sebelum masuk ke sana tadi di sesi pertama saya mengatakan terlalu banyak lembaga yang mengurusi pangan ini yang kemudian masuk kepada wilayah yang seharusnya tidak perlu BUMN. Gak perlu, kayak misalnya Food ID. Untuk apa? Terlalu banyak kaki-kaki yang ada di situ ya, Bu. Lu kalau mau jualan, bantuin jualan warung emak lu aja deh.
Oke, Emosi. itu. Maksudnya gini loh, sudah Sudah ada badan, hati-hati ya. sudah ada Badan Pangan Nasional, Oke. sudah ada Bulog, dan Bulog itu ada program Rumah Pangan Kita. Rumah Pangan Kita itu dia bersinergi dengan masyarakat di satu wilayah, misalnya ada sebagai distributor. Nanti si anggota member dari Rumah Pangan Kita itu ambil barangnya dari Bulog, dia dapat margin sedikit. Tapi dengan adanya sistem ini salah satu idenya Pak Buas yang kemudian diganti ya, yang juga keras menolak impor beras. Iya. Nah, ini mereka beli dari Bulog dan mereka dekat di lingkungan masyarakat, sehingga perputaran uang itu terjadi di bawah. Iya, betul. Terjadi di bawah. Apa yang terjadi saat ini, ada kebijakan baru. Kalau mau beli dari Bulog, misalnya butuhnya beras, nggak bisa cuman beras, tambahin 2 item. Itemnya yang 2 itu ditentukan oleh Bulog. Lah kalau warga di situ nggak butuh, itu kan namanya nyekek. Iya. Nah, ada indikasi, ya saya tidak menuduh, ada indikasi, ada lagi permainan beras, mafia beras. Ya, saya tidak menuduh ya, Iya. tapi infonya ini masuk salah satunya ke pasar-pasar induk, termasuk di Jakarta, dengan para pemain yang lama juga. Jadi dari Bulog itu tidak ke distribusi yang member Rumah Pangan Kita, tetapi masuk ke Mafia-mafia orang-orang tertentu ya, yang indikasi saya tidak menuduh, ini adalah mafia pangan. ini. Oke. Nah, mirip-mirip ada mafia timah ya. Yang lagi rame ya. Ya, jadi lama-lama jadi republik mafia ini. Jadi menurut saya ini harus bicara pangan, karena ini menguasai hajat hidup orang banyak. Sebuah bangsa menjadi kuat itu ada 2 komoditas yang sangat penting, energi dan pangan. Siapa yang menguasai pangan, dia akan menguasai dunia gitu. Dan untuk bicara soal pangan itu tidak bicaranya nggak bisa parsial, itu harus komprehensif. Saya bilang tadi, hulu, tengah, hilir. Di mana Badan Pangan Nasional sekarang sudah ada, alhamdulillah, itu saya dorong ya. Perpresnya keluarnya lama, baru terakhir ini keluar. Lalu bagaimana dengan adanya Bulog? Tadinya sih konsep yang saya tawarkan adalah Bulog ini menjadi badan pangan. Ya, sehingga tidak perlu ada 2. ada 2. Ini kan ada 2. Kalau zaman dulunya kan Bulog itu bukan bisnis oriented. Nah, sekarang misalnya Bulog harus beli beras import. Bulog pinjam uang dari Himbara begitu. Iya. Nah, ini juga kan ada yang perlu kita bongkar sebetulnya. Subsidi beras itu bagaimana? Apakah dari APBN? Kalau dari APBN, kenapa Bulog harus minjem duit sama BUMN perbankan? Berarti kan indikasi, mungkin analisis sementara saya adalah ada bisa kemungkinan ada double budget di situ. Oke, Bu. Tadi Ibu sudah menyinggung ada menyayangkan kenapa ada Bulog, kemudian ada Badan Pangan gitu, dan masih ada BUMN yang berkenaan dengan pangan lainnya. Dan itu sebenarnya semuanya sama-sama melakukan ada kepentingan impor. Ada food ID juga. Iya, ada food ID yang jualan. Nah, Ya, ini gimana Bu kalau gini loh, semuanya? negara itu nggak bisa, kita bukan komunis atau sosialis murni, bukan. Kita Pancasila adalah sosialisme ala Indonesia. Makanya sistem soal Pancasila, Undang-Undang Dasar itu kan menjadi penting, di mana tidak semuanya dimonopoli oleh negara begitu. Ada bagian-bagian yang ketika rakyat sudah bisa untuk mengupayakannya, itu tidak perlu lagi negara di hulu lah, oke, sampai tengah lah. Tapi hilir dagang itu serahin aja ke rakyat sih. Perkuat koperasi pangannya begitu. Kalau mau misalnya ya, kalau mau balik lagi ke marwah demokrasi ekonomi Pancasila begitu. Tapi sekarang ini setidaknya, karena sekarang food ID pun harus disuntik dari uang negara. Oh iya. Iya kan, kemarin minta PMN, penyertaan modal negara. Mendingan gue bagiin ke warung-warung rakyat aja itu. Iya kan, menurut saya. Jauh lebih jelas. Menurut saya. Dan itu bisa pakai sistem. Sistemnya seperti apa? Saya menawarkan yang namanya data presisi. Karena bicara pangan, bicara soal kebutuhan impor, atau kemudian kelak kita targetnya memang harus bisa ekspor, data jadi kuncinya. Di tengah percaturan geopolitik seperti ini, panas-panas, ngeri-ngeri sedap seperti mau menuju perang dunia ketiga, ya,
Dan pangan itu menjadi kunci untuk kita bisa survive. Salah satunya kalau nggak pakai data nggak bisa. Iya. Everything is about number. Iya. Semuanya bicara soal data. Dan datanya berbeda-beda. Oke. Itulah kenapa balik lagi saya akan ngomongin soal disertasi yang saya tawarkan, mudah-mudahan bisa menginspirasi untuk jadi policy. Oke Bu, kita ngomongin soal pangan ini selalu berujung ke kenaikan harga. Permasalahan kenaikan harga menjelang hari raya, Idul Fitri, Natal, kemarin di saat-saat politik pun harganya bahkan beras sempat nggak ada, terus habis itu harganya Habis itu ada lagi, tiba-tiba ada lagi dan harganya naik gitu ya. Melonjaknya tinggi. Kenapa? Kalau beberapa kali tamu saya yang saya undang ke sini selalu menjawabnya adalah ini kan masalah supply and demand gitu. Tapi kan sebenarnya pasar itu udah kita bisa baca gitu loh, kebutuhannya seperti apa yang harus diberikan, itu kan sebenarnya sudah bisa dibaca gitu. Tapi kenapa selalu ada permasalahan kenaikan harga di momen-momen tertentu itu, Bu? Jawaban utamanya adalah kita tidak menjalankan demokrasi ekonomi Pancasila. Oke. Ya. Mungkin orang terlalu enggak. Itu kalau kita pakai prinsip demokrasi ekonomi Pancasila, maka persoalan pangan itu bukan persoalan hanya sistem pasar. Karena dalam demokrasi ekonomi Pancasila kita tidak menganut free trade. Kalau kita hanya persoalan antara yang jual ada kebutuhan dan sebagainya, lalu antara demand and supply-nya aja. Ini kan hanya di permukaan dan kita akan masuk pada jebakan free trade. Yang kita mau adalah fair trade. Ya, di mana fair trade itu terutama kepentingannya ya boleh orang lain dagang di Indonesia. Misalnya yang selalu saya katakan adalah jangan marah dan jangan heran kalau orang India yang misalnya jualan pangan di Indonesia memperjuangkan kepentingan India. Jangan heran ketika misalnya orang Amerika di Indonesia memperjuangkan bagaimana supaya kedelai kalau urusan pangan ya impor dari Amerika misalnya. Jangan heran juga kalau orang Vietnam di Indonesia kemudian memperjuangkan bagaimana supaya beras Vietnam dibeli oleh Indonesia, bisa masuk ke Indonesia. Yang harus kita marah dan kita heran dan harus kita bongkar dan harus kita bersuara keras adalah orang Indonesianya sendiri kok nggak memperjuangkan kepentingan Indonesia. Wow. Gitu. Oke. Itu menurut saya. Nanti kita bahas lebih dalam lagi ya, karena udah dikode Bapak ini mengganggu sekali. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sudut Dengar Parlemen. Ya. Masih di Sudut Dengar Parlemen, di segmen terakhir ini sebenarnya agak sedih ya. Karena sudah berapi-api kita nih membahas tapi malah pangan. habis waktunya. Iya, tapi habis waktunya gara-gara Bapak Gak tadi. apa-apa. Saya Oke. masih insya Allah ada di periode depannya bisa ngobrol lagi. Oke, kita undang lagi untuk periode selanjutnya. Ibu, ngebahas pangan ini kan selalu berhenti di permasalahan itu aja sebenarnya. Udah pasti kita bisa bahas ya kenaikan pangan waktu menjelang Lebaran, Idul Fitri, menjelang Ramadan, Natal, Tahun Baru, di masa-masa politik yang kemarin rame. Apa sebenarnya yang harus dilakukan Indonesia untuk saat ini? Bagaimana dengan menyikapi data yang berbeda-beda, yang sana bilang oh surplus, yang sini bilang oh kita kekurangan makanya harus impor. Ya. Jadi pertama jangan politisasi pangan. Tapi pangan butuh kebijakan politik yang basis pemikiran, basis langkahnya adalah tadi sistem demokrasi ekonomi Pancasila. Dan sekali lagi kita tidak bisa menganut dagang bebas, fair trade ya, nggak sistem perdagangan bebas karena itu bukan Indonesia. Nah intinya yang dibutuhkan sekali lagi bukan politisasi pangan. Pangan dibuat keberadaannya bukan hanya harganya, keberadaan pangan fluktuatif tergantung situasi politik. Kasihan rakyat, mau sampai kapan kayak gini? Lagian kita tuh ngejabat nggak selamanya. Ya, nah mumpung masih ngejabat menurut saya, mari kita benahi yang bisa kita benahi. Salah satunya yang saya tawarkan adalah kita butuh data yang komprehensif tentang pangan, tentang Indonesia, yaitu satu data Indonesia, big data Indonesia.
karena Indonesia ini secara sistem ketatanegaraan di garda terdepannya pemerintahan desa, maka Big Data Indonesia harus berbasis data desa. Data desanya harus data desa presisi. Saya menawarkan juga di dalam konsep pangan ini adalah sistem tata niaga nasional yang kemudian dia terintegrasi dengan sistem logistik nasional yang harus berbasis pada data presisi. Di mana adanya data presisi itu ada di desa-desa. Kurang lebih 72.000 plus kelurahan sekitar 80 ribuan sekian kelurahan ya tingkat level dasar. Kenapa harus data itu ada di sana, termasuk data pangan? Karena kita hidupnya ada di bawah. Jadi karena ini bicara pangan tidak bisa parsial, hanya persoalan pangan ada atau tidak, itu konsep ketahanan pangan. Tetapi juga harus terintegrasi dalam suatu sistem pemerintahan, sistem ketatanegaraan Indonesia. Nah, oleh karena itu data menjadi hal yang sangat fundamental. Tidak bisa bicara soal kedaulatan pangan, even soal lu mau pakai hanya ketahanan pangan, tapi tanpa data yang akurat, aktual dan relevan, yang terjadi adalah manipulasi kebijakan pangan. Sejauh ini, kalau kita lihat datanya kan udah jelas-jelas. Datanya nggak ada. Kemarin Ibu juga sempat tidak ada. Saya bisa menyentil. mengatakan tidak ada data yang terintegrasi. Institusi yang memiliki otoritas pendataan itu adalah BPS. Bisa dibayangkan BPS itu kemudian yang mendata pangan ya. Dengan biayanya kemarin di 2003 sensus pangan ya tentang pendataan pangan lah, itu mencapai 3 triliun. Hasilnya di 2004 kayak gini. Saya berani beradu metode, prosedur dan metodenya ya. Dan juga parameternya. Waktu disertasi saya bekerja sama dengan beberapa universitas, bukan temuan saya sendiri. Ya, ada Institut Pertanian Bogor pangan bicara ya ada di IPB lah core-nya ya. Kemudian juga ada Universitas Indonesia, penguji saya dari Universitas Gadjah Mada, dari Driakara, juga ada dari Bappenas, dan kita sekarang sedang bekerja sama dengan beberapa universitas di seluruh tanah air untuk mulai melakukan pendataan di provinsi, kabupaten, kota. Nah, termasuk soal pangan dengan metode yang kami tawarkan, kita menggunakan drone yang ngedata, yang diajarin ngedrone itu adalah warga. Oh, jadi melibatkan warga. Langsung. Jadi bottom up ya. Bottom up tapi polisinya itu dari atas. Jadi saya pakai hybrid system. Ya, mana yang harus polisi dari atas, mana yang bawah yang bisa ngerjain. Sama kayak tadi. Kalau rakyat bisa ngewarung, ngapain negara pakai bikin warung sih? Gitu ya ibaratnya. Nah, data ini harus melibatkan warga. Kita bisa menghasilkan 5 jenis peta, termasuk peta land use, penggunaan lahan, yang kemudian menjadi basis peta untuk sensus. Nah, di situ ada titik ordinat juga, ada peta administrasi, peta topologi untuk tinggi rendahnya tanah, sehingga kemudian tanaman apa yang cocok, dan nanti 5 jenis peta dasar ini digunakan untuk sensus 5 bidang kesra. Pangan kan ada di atas tuh. Berarti semua dalam sistem itu sudah bisa mencakup sudah semuanya. Dengan titik ordinat dan menghasilkan juga data-data terkait pangan, termasuk 45 komoditas pangan per rumah. Garam aja bisa dihitung berapa kilo tuh rumah, berapa orang konsumsi garam per hari dan sebagainya dan seterusnya. Dan data potensi desanya kita petakan sehingga potensi pangan di setiap wilayah itu berbeda. Bisa digali dan bisa menghidupi wilayahnya. Artinya kalaupun mau impor, bener nggak ada di Indonesia. Yang kedua, kalau suatu jenis pangan tidak ada di pasar Indonesia, apakah memang benar-benar tidak ada atau memang diupayakan tidak ada supaya ada alasan untuk bisa impor. Mungkin ya. Mungkin. Ini baru kemungkinan kok ya. Bu. Tapi sudah dibuktikan di dalam disertasi. Jadi untuk closing statement ya nih, karena udah di kode-kode, saya mau tanya, optimiskah Ibu untuk membangun Indonesia yang berdaulat pangan? Harus. Sejauh mana? Kalau anggota parlemen nggak punya optimisme, jabatannya itu hanya jadi prestis aja.
mundur aja dari DPR. Oke, berarti perjuangan Ibu untuk membuat Indonesia bisa berdaulat Nanti saya pangan. akan nyuruh diri saya mundur kalau gitu. Karena saya masih akan terus berjuang. Kalau saya pribadi ya, saya tidak ada wewenang untuk membicarakan yang lain. Tapi saya secara pribadi, karena saya menganggap bahwa di balik angka dalam data negara, termasuk angka-angka data pangan kita, ada nasib dan nyawa jutaan rakyat yang dipertaruhkan. Maka saya tidak akan berhenti menyuarakan tentang pentingnya data, terutama data tentang pangan, termasuk data tentang penerima subsidi pangan, begitu. Dan sekali lagi, hentikan politisasi pangan. Mari kita sama-sama berjuang untuk lahirnya kedaulatan pangan. Dan itu tidak bisa pakai tipu-tipu. Harus pakai kebijakan yang real. Oke. Ya. Semoga apa yang diperjuangkan benar-benar tercipta ya. Jadi Indonesia bisa Mohon benar-benar- dukungannya, berjuang bareng, nggak mungkin sendiri. Oke, pasti kita akan berjuang bersama ya. Kita Ya. akan memberikan informasi bagaimana langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Ibu Rike beserta teman-teman di Komisi Ya, 6 dan tentunya. bisa saya insya Allah akan tetap selalu live gitu untuk rapat-rapat yang memang penting bagi publik ya. Tapi mostly sebetulnya 100% semua rapat di DPR itu kan harusnya untuk publik, dan saya seharusnya terbuka untuk publik. Bisa mengikuti di Instagram saya Rike Diah P, juga Facebooknya sama, TikToknya Rike Diah P Official. Oke, nah mungkin teman-teman yang menyaksikan Sudut Dengar Parlemen juga bisa penasaran nih sejauh mana perjuangan dari Ibu Rike untuk memperjuangkan berdaulat pangan di Indonesia. Bisa langsung masuk Terima ke kasih. Instagram, TikTok, dan yang lain-lainnya. Iya. Boleh juga nanti viewersnya Ibu Rike diminta buat nonton SDP ya kan? Ya, jangan lupa untuk nonton SDP namanya Sudut Dengar Parlemen. apa? Sudut Dengar Parlemen. Sudut Dengar Parlemen. Jadi Iya. yang kalau mau dengar di sudut-sudut doang ya. Enggak dong, kita menampung semua aspirasi. Terima kasih Ibu Rike Terima sudah kasih. meluangkan waktu memberikan Sehat selalu. Barakallah Indonesia. Never give up. Jangan pernah berhenti mencintai dan berjuang untuk Indonesia. Oke. Tidak ada yang tidak mungkin. Kalau yakin bisa, kita pasti bisa berdaulat Pasti pangan. bisa Bismillah. berdaulat pangan secepatnya ya, no impor ya kan Bu ya. Bisa impor tetap bisa, tapi untuk yang nggak ada. Oke. Terima kasih buat semua yang sudah nonton. Terus saksikan Sudut Dengar Parlemen. Akhir kata saya Nadia Kanaya, Ibu Rike dan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik.